Halo guys, ketemu lagi di channel Singkong dikejuin. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di part 2 ya, session 2 dengan anak-anak Jawa Indonesia domisili di Singapura ya. Ini part 2-nya. Sekarang kita tanya-tanya dengan mereka. Bagaimana Mbak Aisyah ini bisa bahasa Jawa? Awal mulanya karena sering bolak-balik pulang ke sebelum corona ya teman-teman. Karena dulu sebelum corona itu kami sekeluarga sering ya bolak-balik antara Batam, Singapura dan Singapura, Jawa ke Malang ya. Memang kami sengaja ya sering pulang karena agar anak-anak kami itu tidak lupa dengan suasana di Indonesia dan bahasa serta makanannya ya teman-teman. Jadi dalam 1 tahun itu kami ada 1 kali 2 kali lah ya, tapi ke Bintan, ke Batam ada sering lah ya. Jadi mereka itu hafal sekali tentang makanan-makanan di Indonesia. Sedap Kak? Sedap. Makanan apa aja yang Mbak Aisyah tahu Kak? Batam, Indonesia ada. Kalau Kak Batam, saya tahu ada nasi padang, ada nasi kuning, ada apa lagi? Ada soles, ada batagor, ada empek-empek, ada somai. Enak tak itu? Enak ya. Kalau Mas Ilyas itu yang paling mengingatkan itu makanan di mana? Pemalang, Batam. Pemalang Mas Ilyas paling suka makanan apa itu? Favorit? favorit saya Nasi megene, nasi utuh, kelepon itu. nasi kuning. Masih banyak lagi ya teman-teman yang mereka nggak bisa sebutkan karena udah lama kan. Lama itu bukan berarti bertahun-tahun ya, semenjak virus corona ini ya. Kami keluarga tidak bisa pergi atau berjumpa makanan favorit yang ada di Indonesia. Biasanya kami setidaknya ke Batam atau ke Bintan. Terus dari profesor kita Abang Handsome ini, profesor versi kami ya teman-teman, bukan versi Anda ya. Anda jangan marah ya. Ini versi profesor kami Singkong dikejuin ya. Makanan apa yang menurut Anda paling mengesankan di Pemalang atau di Indonesia? Sate kelinci teman-teman. Apa lagi? Sate yang biasa karena di Singapura Sate Madura. kecil. Itu sate Madura. Di sana satenya gede kan. Sama dagingnya segar, fresh. Terus ya dikit-dikit sate jamur. Terus untuk pisang goreng di sana Piscok, itu beda. Pisang goreng sama pisang goreng Melayu itu beda. Di sini kalau nggak ada kalau bahasa Melayu cakap kerak lah. Apa bahasa Indonesia? Kalau tak ada kerak macam tak sedap, tapi kalau kat sana tak ada kerak sedap. Kerak itu kayak kriuk-kriuk ya, yang tepung yang sisa-sisa itu, maksudnya yang digoreng itu teman-teman. Itu kalau orang Melayu bilangnya kerak ya. Kalau Kak Jawa itu kerak nasi ya teman-teman. Terus dari segi sate, menurut Anda kenapa Anda di sini kan di Singapura ada sate juga, sate Melayu. Kenapa beda? Perbedaannya apa sama sate Jawa? Sate memang beda lah karena memang dagingnya langsung fresh. Ya, dagingnya fresh. Bukan daging freezer ya teman-teman. Satenya pun gede, terus bumbunya pun lebih rempah asli. Ya, lebih kuat ya. Ciri khas Indonesia itu kan rempahnya kuat ya teman-teman. Terus makanan tradisional Pemalang apa yang Anda paling senang di wilayah Pemalang? Ada gerombiang, ada soto Pemalang.
Ya, gerumbia. Terus apa lagi? Pecak iwak ya. Oh, pecak ikan asap ya teman-teman. Pecak iwak, kalau wong Jawa ngomong pecak iwak. Nanti dia makan pakai sambal terasi dengan sayur asam ya. Sayur asam aja ada beberapa versi ya teman. Kalau sayur asam yang di Singapura ya, yang ada di hotel Singapura itu sayur asamnya dari Jawa Timur ya. Itu menggunakannya kayak kuah santan ya, ada warna kuning ya kayak gitu ya, lebih ada minyak lah. Kalau sayur asam ke Indonesia itu sejenis sup ya, tapi rasanya asam kayak gitu ya. Itulah sayur asam aja ada berbagai versi. Terus menurut profesor kita ini yang paling mengenang sekali di Indonesia kan, spesialnya di Pemalang itu apanya? Lingkungannya apanya alamnya karena saya di Pemalangnya tinggalnya ke kota ya teman-teman, bukan di pegunungan ya. Saya tinggalnya di desa Beji, jadi Beji itu udah ikut Pemalang kota ya teman-teman, jadi nggak nampak gunung kami itu. Anak-anak pun nggak bisa lihat sawah sama gunung karena udah versi kota ya. Jadi apa yang paling mengenang di Pemalang? Rumahnya? Ya rumahnya itu gimana ya? Kalau di sini namanya kayak nostalgic lah gitu. Nostalgic itu kayak zaman dulu kalau di sini. Terus pas kalau saya tidur itu bisa dengar kereta lewat. Betul. Kereta api ya teman-teman, bunyi yang kereta api itu karena kan di Indonesia ada rel kereta api. Kalau di Singapura kan nggak ada MRT tapi jauh ya rumahnya saya, jauh dari nggak dapat dengar kan? Biasa tak dengar kan? Nah itulah teman-teman. Jadi menurut Anda lebih senang tinggal ke kota Singapura atau lebih senang tinggal ke Indonesia, Malang? Ya di Indonesia lah, karena saya biasa di sini kan dulu pas masih ada kampung tuh saya udah lahir. Terus namanya Kampung Tempe di 6 Avenue ya. Sekarang orang panggil 6 Avenue. Bukit Timah sana. Terus setelah Tempe-nya itu kampung almarhum bukit saya, artinya apa? Bahasa Melayunya moyang saya. Terus setelah itu main ke rumah almarhum mbah saya, mbah kakek saya, atau bahasa Melayu datuk lah. Tapi kalau bahasa Jawa sini yai dengan nyai di kampung Jalan Ada, di belakang Bukit Batuk heavy vehicle kapak masuk Bukit Batuk road tu ada belok kiri masuk jalan belakang Bukit Batuk heavy vehicle kapak. Lepas tu ada kilang buat batu bata masuk dalam. Lepas tu jumpa trek 22 masuk lagi ada berapa kampung masuk kampung Jalan Ara. Jadi saya tinggal sampai umur saya darjah 6. Saya bukan tinggal, maksudnya saya sering main lah ke rumah kakek saya kan sampai umur saya SD 6. Jadi memang kenangan rumah itu harusnya kayak gitu kan, rumahnya berdekatan di jejer keratas kayak gitu. Harusnya rumah itu ya satu rumah aja lah, satu rumah. Oh maksudnya bukan kayak sekarang di Singapura kan flat ya teman-teman. Bagi kami itu yang ekonomi menengah tinggal di flat. Kalau yang kondo aja udah ke atas ya, menengah ke atas. Kondo pun sama, tapi sama kayak flat kan, tumpuk-tumpuk. Kalau yang kaya beneran tinggalnya kayak rumah teras. Nanti kapan-kapan kita bikin videonya teman-teman, kita kasih sesuatu yang baru buat kalian, bukan sekedar patung apa itu singa Merlion. Itulah yang biasa orang buat kan macam tuh. Nanti dari kita akan menampilkan dari sisi lain ya, biar teman-teman itu tahu kan. Jadi sekarang kita tanya jawab lagi ya dengan anak-anak Jawa Indonesia domisili di Singapura ya.
Kalau bahasanya kuda, Jawanya apa, Mbak Aisyah? Jalan. Oke. Kalau Ilyas, bahasa Jawanya, perempuan apa? Bahasa Jawanya perempuan, Hah? cewek. Tidak bakal. Wah. Waduh. Oke. Kalau bahasa Jawanya bunga apa, Mbak? Bunga. Kembang. Oke, pinter. Kalau bahasanya sisir apa, Ilyas? Bahasa Jawanya sisir. Apa tuh? Cu? Apa bahasa Jawanya sisir, Mbak Aisyah? Cungkar. Oke. Sorry teman-teman, karena babynya lagi aktif ya, lagi main ya, jadi ada suara-suara kayak gitu. Sekarang bahasanya ranjang, bahasa Melayunya apa? Profesor. Ranjang yang Ranjang yang Bahasa buat tempat Melayu. tidur, bahasa Melayu. katil. Itulah teman-teman ya, saya dulu aja pusing ya. Saya kira suami saya lagi angkat katil. Kalau di Indonesia katil itu kan keranda ya, buat tempat itu mayit kan kalau bahasa Melayu. Ternyata katil itu ranjang buat tidur ya. Lagi ya, kalau bahasa Indonesia preman, bahasa Melayunya apa, Profesor? Something. Itulah lainnya, samseng. Kalau bahasa Melayunya pegawai negeri apa, Profesor? Melayu. Pegawai negeri. Pegawai kerajaan. Bukannya preman, yang PNS itu. Nah, yang bilang preman. Preman bahasa Melayu zaman dulu. Oh. Tapi sekarang pegawai kerajaan. Dia kerajaan. Oke, sekarang kita Pegawai bincang-bincang. pemerintah kalau Singapura. Oh, kita bincang-bincang dengan anaknya dari profesor kita ya. Namanya siapa? Arane siapa iki? Arane siapa? Siapa? Arane jenengan siapa? Jaya. Oh, Saya namanya Iyas. Nama panjangnya Muhammad Ilyas Abdul Hadi. oke. Ini anaknya profesor kita ya. Jadi mungkin pandai lah dia bahasa Jawa. Sekarang saya tes ya. Kowe kelas piro saiki? Saya kelas berapa hari? Mas ini jawab. Guna bahasa Jawa. Kowe kelas piro saiki? Gue kelas berapa saiki? Aku kelas loro. Hah? Yang keras? Aku kelas loro. Oke. Mangkate sekolah nganggo apa numpake? Mangkate apa? Mangkate sekolah. Nganggo Numpak apa? numpak bus. Numpak bis. Numpak bis. Oke. Sekarang bahasa Indonesia ya, Mami. Kamu suka makan apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Iya jawab bahasa Indonesia. Saya suka makan nasi. Si ayam. Semua makanan suka. Semua makanan suka. Cepat. Saya suka makan nasi megene. Saya suka makan nasi megene, nasi padang, nasi uduk, nasi putih saya juga suka. Pantesan dia gendut. Baiklah, sekarang tanya sama Mbak. Jenenge sampean sopo? Jenenge Aisyah. Oh, Aisyah. Kak, Mbak Aisyah saiki kelas pira? Saiki kelas 4. Oke. Mbak Aisyah senang mangan apa? Senang mangan. Senang mangan apa? Senang mangan Mie goreng. Pak Kiti yang
yang Pakai. suka nasi goreng. Pakai sih. Yang suka bikin jantung itu tuh foto. Iya, saya tak kamu masak dulu. Tadi kan aku makan. Senang mangan, tak tahu. Pantesan dia kurus, tak seneng, tak mau tahu. Mie goreng kayak apa kayak. Tak tahu. Oh, ini edit aja lah, lupain cari takut. Oke, sekarang Pak Handsome. apa lagi ya? Tanya apa lagi ya? Mana bahasa yang paling mudah? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Melayu. Mana yang paling mudah menurut Ilyas sama Aisyah? Menurut saya bahasa yang paling mudah untuk saya adalah bahasa Inggris sama Indonesia. Oke, paling Ilyas, bahasa yang menurut masih paling mudah bahasa apa? Bahasa yang paling mudah. Wah. Indonesia dan Betul, betul. Ngomong yang seru. Oke lah. Saya suka yang paling mudah ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia toh. Bahasa Indonesia. Kalau Jawa sih sedikit. Bukannya tak bisa semua bahasa kan? Bahasa dengar. Aduh, wis lah. Baiklah teman-teman, cukup sudah ya sesi part 2 ini ya. Jumpa lagi di lain waktu ya. Bye bye. Assalamualaikum.